Relasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting. Tetapi tetap ada yang membedakan dari kedua hal itu. Setidaknya ada 3 yang membedakannya, yaitu 1. Di teori Freud lebih menekankan biologis dorongan-dorongan, sedangkan di teori relasi objek lebih menekankan pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Teori Freud lebih bersifat paternal dan menekankan pada kekuatan kontrol ayah, sedangkan di teori relasi objek bersifat maternal dan menekankan keintiman dan pengasuhan ibu. Di teori Freud lebih memandang kesenangan seksual sebagai motif utama tingkah laku manusia, sedangkan di teori relasi objek lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia. Seorang bayi tidak memulai hidupnya sebagai individu yang kosong. Dan bayi sudah membawa predisposisi untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting mati. Merupakan representasi psikis dari ketidaksadaran insting ID yang tidak bisa dicampur adukan dengan ketidaksadaran orang dewasa dan anak-anak. Objek. Klein sependapat dengan Freud bahwa manusia memiliki dorongan bawaan atau insting. Klein yakin pada masa awal bayi sudah memiliki dan berkaitan dengan objek-objek eksternal, seperti dorongan rasa lapar untuk mendapatkan payudara dan lain-lainnya. Klein melihat manusia secara konstan terlibat dalam konflik dasar antara naluri mati dan naluri hidup, seperti antara baik dan buruk, cinta dan benci, kehancuran dan kreativitas. Mengatur pengalaman mereka dalam posisi tertentu. Bayi mengatur pengalaman mereka dalam posisi tertentu dalam usahanya untuk menghadapi keadaan baik dan buruk atau menghadapi objek internal dan objek eksternal. Ada 2 posisi, yaitu 1. Posisi paranoid skizo. Cara bayi mengatur pengalaman yang juga mengandung perasaan paranoid sebagai pelaksanaan pemisahan objek internal dan objek eksternal menjadi objek yang baik dan buruk. Posisi depresi, kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintainya bergabung dengan perasaan bersalah karena menginginkan kehancuran konstitusi objek. Depresif ini menghilang saat anak berkhayalan bahwa mereka telah melakukan perbaikan dan mengenali bahwa ibunya tidak akan pergi selamanya, tetapi akan kembali setiap ia pergi. Posisi depresif menghilang, anak akan menghapus pandangan mereka mengenai ibu baik dan ibu buruk. Setiap orang, bahkan bayi sekalipun, punya cara untuk melindungi dirinya dari rasa takut dan cemas loh. Menurut Melanie Klein, ada 4 cara yang digunakan bayi untuk melindungi diri mereka yang disebut dengan mekanisme pertahanan psikis. Mekanisme ini membantu bayi untuk mengelola emosi mereka saat berhadapan dengan hal-hal yang membuat mereka merasa kurang nyaman. Yang pertama, itu ada introyeksi. Introyeksi sendiri ketika bayi membayangkan sesuatu yang mereka suka seperti payudara ibu. Mereka membayangkan bahwa payudara itu selalu ada untuk mereka dan ini yang membuat mereka merasa aman dan terlindungi. Yang kedua itu ada proyeksi. Proyeksi ketika bayi merasa cemas atau takut dan mereka memindahkan perasaan tersebut ke orang lain. Misalnya, bayi mungkin merasa marah dan membayangkan bahwa orang tuanya yang marah. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Bayi hanya memindahkan perasaan tersebut ke orang tuanya. Dikarenakan bayi belum mengetahui mengapa dia marah. Ketiga, ada pemisah. Bayi juga bisa menggunakan pemisah, yaitu membagi antara perasaan yang baik dan perasaan yang buruk tentang sesuatu yang mereka mungkin merasa ada aku yang baik dan aku yang buruk. Ini membantu mereka untuk mengatur perasaan mereka. Contoh, kita punya teman di mana teman kita itu kadang menyebalkan dan kadang menyenangkan. Kita mungkin memisahkan sifat baik dan buruk teman kita di kepala kita agar lebih mudah terhubung dengannya nanti dan kita bisa menjalankan koneksi, dan itu yang akan dilakukan oleh bayi. Cuman mereka melakukannya lebih sederhana. Yang keempat, ada identifikasi proyektif. Nah, terakhir,
Ini adalah ketika bayi memproyeksikan perasaan buruk mereka terhadap sesuatu di luar diri mereka, lalu mengambilnya kembali setelah mengambil perasaan tersebut. Contohnya, ketika kita waktu kecil, kita membayangkan kalau ada monster di bawah tempat tidur kita. Padahal monster itu tidak ada. Dan kita membayangkan kalau kita bisa mengalahkan monster tersebut. Dan itu membuat kita merasa lebih kuat dan berani. Jadi, 4 mekanisme tadi yaitu introyeksi, proyeksi, pemisah, dan identifikasi proyektif itu merupakan cara bayi menghadapi perasaan takut dan cemas. Meskipun kelihatannya sederhana, ini sangat penting loh untuk perkembangan emosi untuk mereka. Teori Klein menyebutkan 3 internalisasi penting yaitu yang pertama yaitu ego. Klein meyakini bahwa ego adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua, superego. Klein menyimpulkan bahwa semakin dewasa, maka superego akan menimbulkan perasaan bersalah dan inferior. Klein percaya bahwa anak yang mengalami gangguan akan memperoleh keuntungan dari penanganan terapeutik. Sementara anak-anak yang sehat akan memperoleh keuntungan dari penanganan profilatik. Untuk memunculkan pengulangan perasaan negatif dan khayalan agresif, Klein mengganti pendekatan analisis mimpi dan asosiasi bebas dari Freud. Dengan metode play therapy, Klein percaya bahwa anak-anak kecil dapat mengekspresikan berbagai keinginan mereka, yang sadar maupun tidak sadar. Penelitian terkait teori relasi objek dan kedekatan terus mendorong dilakukannya beberapa riset empiris. Contohnya, teori relasi objek digunakan untuk menjelaskan terbentuknya gangguan makan atau eating disorder. Penelitian ini berasumsi bahwa ketidakmampuan anak untuk mengurangi perasaan cemas dan frustasi disebabkan pengasuhan orang tua yang tidak responsif dan tidak konsisten. Seperti yang terjadi pada gangguan makan, ketika seorang merasa cemas, mereka cenderung mencari ketenangan dari sumber eksternal yaitu makanan. Makanan ini dirasakan sebagai objek yang mampu menenangkan kecemasan. Penelitian sebelumnya sudah ada yang mendukung asumsi ini, yang terjadi terutama pada wanita. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dari Smola dan Levin tahun 1993 yang menemukan hubungan antara bulimia dengan pemisahan yang berlebihan atau separation atau detachment dan orang tua, sedangkan anoreksia berhubungan dengan tingkat tingginya perasaan bersalah dan konflik seputar pemisahan dengan orang tua.